Imperialisme Indonesia. 1. Zaman Kompeni. Tuan-tuan hakim yang terhormat, begitulah gambar imperialisme di Asia di luar Indonesia. Dan keadaan di Indonesia, tuan-tuan hakim, kita mengetahuinya semua. Kita mengetahui bagaimana di dalam abad-abad ke-17 dan ke-18 Ost-Indik Company atau VOC terdorong oleh persaingan hebat dengan bangsa-bangsa Inggris, Portugis, dan Spanyol menanam sistem monopolinya. Kita mengetahui bagaimana di Kepulauan Maluku ribuan jiwa manusia dibinasakan, kerajaan-kerajaan dihancurkan, jutaan tanaman-tanaman cengkeh dan pala saben tahun dibasmi atau hongi token. Kita mengetahui bagaimana untuk menjaga monopoli di Kepulauan Maluku itu, Kerajaan Makassar ditaklukkan, perdagangannya dipadamkan, sehingga penduduk Makassar itu ratusan ribuan yang kehilangan pencaharian rezekinya dan terpaksa menjadi bajak laut yang merampok kemana-mana. Kita mengetahui bagaimana di tanah Jawa dengan politik divide et impera, yakni dengan politik memecah belah, seperti dikatakan Prof. Vel atau Clive D. atau Raffles, kerajaan-kerajaannya satu persatu diperhamba, ekonomi rakyat oleh sistem monopoli, kontingenten, dan leverante sama sekali disempitkan. Sama sekali didesak dan dipadamkan. Kita mengetahui, tetapi cukup tuan-tuan hakim yang terhormat, caranya Ost-Indik Company menanam monopolinya, caranya Ost-Indik Company mengekal monopolinya, caranya Ost-Indik Company memperteguh monopolinya, tidak asing lagi bagi siapa yang suka membaca. Tetapi maafkanlah tuan-tuan hakim bahwa kami di sini mau bercerita sedikit lebar tentang zaman Ost-Indik Company itu dan juga tentang zaman kultur stelsel, yakni oleh karena bekas-bekas VOC dan kultur stelsel itu sampai kini hari masih tampak di dalam susunan pergaulan hidup Indonesia, sehingga sifat-sifat PNI terpengaruh pula oleh karenanya. Maafkanlah jika terhubung dengan itu kami sependapat dengan Prof. Snoek Horgronse yang menulis, orang bisa berkata bahwa tidak ada gunanya membongkar-bongkar dosa lama yang bukan salahnya keturunannya sekarang. Tapi akibat 2 abad pemerintahan yang jelek itu, atas sikap jiwa rakyat Bumi Putra terhadap dunia barat sama sekali tidak boleh diabaikan dalam menyelidiki soal-soal itu. Oleh karena itu, sekali lagi, maafkanlah berhubung dengan kultur stelsel itu, kami mengulangi pendapat-pendapat 1-2 kaum intelektual Eropa yang ternama. Kompeni itu menguasai raja-raja dan kaum bangsawan dan membebaninya dengan kewajiban-kewajiban yang oleh mereka itu dijatuhkannya lagi di atas pundak rakyat. Kompeni itu lebih rendah serakah daripada kejam, tetapi akibatnya adalah sama, penindasan. Begitulah Prof. Colin Brander menulis, dan Prof. Fett berkata, kekejaman tidak menjadi sifat jeleknya yang biasa, tetapi keserakahannya yang licik barangkali lebih banyak merusak daripada kekejamannya. Bahkan kepuasan Nero hanya mencelakakan sedikit orang yang berdekatan dengan dia. Kesejahteraan provinsi-provinsi tidak diganggu gugatnya. Tapi suatu pemerintahan yang jelek peraturannya adalah suatu bencana umum. Jadi tidak selamanya kejam, tidak selamanya Fred, tetapi toh sering kejam dan buas. Marilah kita bacakan lagi Colin Brander tentang penanaman monopoli di Ambon dan Banda. Kohn atau John Peterson, Kohn SK, di dalam seluruh perkara ini yang menodai namanya telah bertindak dengan kelemahan yang meluar batas kemanusiaan, kekejaman yang kelewat bahkan dalam mata hamba-hamba kompeni sendiri. Sampai-sampai kuasa-kuasa kompeni pun sama terkejut membaca cerita-cerita hukuman mati yang diceritakan dengan tenang oleh Kohn
di dalam surat-suratnya. Itu benar membuat takut, tapi tidak menerbitkan kasih. Demikianlah kata mereka sendiri, yang untuk keperluan labanya, suatu bangsa yang makmur, hampir tumpas sama sekali. Dan Profesor Kielstra menceritakan, monopoli dagang itu harus diperjuangkan oleh orang-orang kita, dan apabila sudah didapat, maka dengan tidak pikir panjang dipergunakan tiap cara untuk mempertahankannya. Kepentingan-kepentingan penduduk sama sekali tidak diperdulikan oleh kuasa-kuasa kita. Kaum Islam dan kaum heiden dalam mata orang Kristen kurang harganya. Menurut paham-paham zaman itu, mereka orang gemar memakai istilah Injil adalah keturunan yang palsu dan sesat, yang apabila berani melawan kompeni, jika perlu boleh dibinasakan. Lagi satu dalil dari seorang Jerman, Prof. Denstre Sackfer, yang berbunyi, percobaan-percobaan mereka memasukkan juga pulau-pulau Australia yang dekat-dekat ke dalam lingkungan kegiatannya sudah kami ceritakan. Tatkala ternyata bahwa di sini tidak ada hasil apa-apa untuk perusahaan mereka waktu yang sudah dikenal lebih dulu. Caranya hal ini terjadi bukan tidak beralasan. Orang menyebutnya yang paling kejam dalam riwayat penjajahan. Sebagai penutup, pemandangan Profesor Snoop Hurgronje yang berkata, bagian pertama dari duka cita Hindia Belanda, namanya kompeni, dan mulai hampir sama dengan abad ke-17, pelakon-pelakon utamanya berhak atas rasa hormat kita, karena energinya yang hebat, tapi maksud yang mereka kejar dan cara-cara yang mereka pergunakan demikian rupa, sehingga seringkali kita sukar menahan-nahan rasa jijik kita, meskipun kita mengingat sepenuhnya akan kaidah harus mengukur laku perbuatan mereka dengan ukuran zaman mereka. Percobaan itu mulai dengan perkenalan penduduk Hindia dengan kotoran dengan bangsa Belanda, yang memperlakukan penduduk asli itu dengan penghinaan yang sangat besar, yang mungkin mereka tangguhkan. Kewajiban mereka ialah berusaha sekuat tenaga untuk memperkaya suatu golongan pemegang andil di negeri Belanda. Amtenar-amtenar kompeni ini, yang oleh majikan-majikannya digaji sangat sedikit, tapi tidak kurang dari majikannya juga suka sekali beroleh laba, memperlihatkan suatu masyarakat penuh korupsi yang melebihi kejelekan sejelek-jeleknya yang dituduhkan kepada bangsa-bangsa timur.